Kawan Syam, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira berpikiran maju yang mendukung kita. Segera menyusun kekuatan. Kumpulkan semua anggota bira khusus, baik di pusat maupun di daerah. Saya optimis. Saya yakin segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik juga memiliki optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar ajal Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan dokter? Kawan, Ketua ID berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Dua sasaran utama adalah para jenderal. Ketiga gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan sebagainya. Untuk memimpin gerakan ini, kita sepakat mengajukan 3 nama calon dari perwira tinggi yang berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Suryono. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Brigjen DI Panjaitan, dan Jenderal Ahana Sution. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Pansel Pati yang dipimpin oleh Letnan Satudul Arif yang tugasnya mengambil jenderal hidup atau mati. Komandan penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti yang dipimpin Kapten Suradi. Sedangkan Komandan Kopassus yang akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno, dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahana Sution dipimpin oleh Raja Pedut. Siap! Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letu Mukijan. Siap! Pasukan yang menculik Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap! Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Serjan Bungkus. Siap! Untuk sasaran Jenderal S. Parman dipimpin oleh Satar. Siap! Untuk sasaran DI Panjaitan dipimpin oleh Sukarjo. Siap! Pasukan khusus yang menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Surono. Siap! Permisi. Ya? Bapaknya ada. Oh, ada. Pak, ada pasukan Cakra Birawa. Cakra? Pak, cepat lari. Maria, pegang adek. Ibu, adik kena. Jangan bergerak. Di mana Nasution? Saya Nasution. Letakkan senjata. Bawa dia. Jangan melawan. Permisi. Bapak mana, Mbok? Bapak sedang tidur. Ibu mana, Mbok? Ibu sedang di rumah Taman Sarpati. Bapak mana, Dek? Bobo. Coba bangunin Bapak sekarang, ada tamu. Mbok, silakan ke belakang saja. Baik, Tuan. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang. Sekarang? Kalau begitu saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah, Jenderal. Yang penting berpakaian atau cuci muka. Sebaiknya tidak usah, Jenderal. Lantang kalian. Tahu apa kalian? Dia ditembak. Cepat bereskan. Permisi.
Ada apa ini? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf, tidak ada penjelasan, Jenderal. Waktu terbatas, Jenderal. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalani tugas. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan, Jenderal, tidak usah banyak ngomong. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian terlebih dahulu? Tidak usah. Cepat, bawa dia. Permisi, Pak. Ada apa? Keadaan negara sedang genting. Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh mas? NRP mereka cuma 4 angka. Memang begitu NRP Cakra. Bu, coba telepon Pak Yani. Lah, kok HP saya dibanting? Kalau begitu, berarti saya difitnah. Presiden sedang menunggu, Jenderal. Permisi, Pak. Bapak Presiden meminta Anda menghadap sekarang juga. Pak Presiden, Iya, Pak. Begitu perintah yang kami terima. malam-malam begini, jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Gak salah dengar kamu. Kami kira tidak, Pak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Lebih baik saya berpakaian dulu. Sebaiknya tidak usah, Jenderal. Bawa dia. Malam, Bu. Malam, ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden. Tunggu ya, bapak lagi tidur. Bapak, ada pasukan Cakrawirawa. Suruh mereka balik lagi jam 8. Baiklah. Bapak bilang tunggu sampai jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan sedang genting. Kami harus membawa Bapak sekarang. Ya udah sebentar tunggu. Jenderal, Jenderal. Ini peringatan terakhir, Jenderal. Tembak! Bakar kertasnya! Bawa mayatnya! Mana Ndoromu? Ampun Pak, Katakan cepat, mana Ndoromu? di dalam. Sebelah keluar jenderal, keluar atau seledakan rumah ini. Angkat tangan jenderal. Angkat tangan jenderal. Tangkap dia! Ketujuh jenderal dibawa ke lubang buaya, 4 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan tentang Dewan Jenderal. Lapor komandan, misi selesai. 7 jenderal tertangkap, 4 hidup, 3 mati. Laporan saya terima. Laksanakan. Siap, laksanakan. Ayo ibu mereka. Ayo ibu mereka. Ayo ibu mereka. Ayo ibu mereka. Bunuh mereka. Ayo bunuh mereka. Mati kau. Mati. Rasakan sakitan ini, Jenderal. Rasakan ini jenderal. Ada surat tentang pernyataan Dewan Jenderal. Ayo akui, Dewan Jenderal itu ada. Darah itu merah, Jenderal, seperti amarah. Mana Nasution? Jawab. Kali itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang, coba rasakan silatan ini. Belum mau bicara? Ayo bicara, setan! Mau tutup mulut, masih mau belum ngomong juga. Cepat taken surat pernyataan ini, atau Arit yang bicara. Setelah disiksa hingga mati,
Para jenderal pun diseret dan dimasukkan dalam satu lubang dengan kedalaman 12 meter dan diameter 75 cm. Kemudian, dari atas mereka ditembaki PKI, menutup lubang dengan pohon pisang sebagai penyamaran. Pasca pembunuhan beberapa perwira, TNI AD PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studi RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditunjukkan kepada perwira tinggi anggotanya, Dewan Jenderal, yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusi oleh para pemberontak dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja, serta petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pada akhir 1965, antara 500 sampai dengan 1 juta anggota dan pendukung-pendukung PKI menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di KAPM konsentrasi tanpa adanya perlawanan. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September, yaitu G30 SPKI. Hari berikutnya, yaitu 1 Oktober, diterapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.